Law of Attraction, atau hukum ketertarikan, adalah konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki kekuatan untuk menarik hal-hal yang sejenis ke dalam hidup kita. Dalam hukum ini, kita dipercaya sebagai magnet hidup yang memancarkan energi melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan. Energi tersebut akan kembali kepada kita dalam bentuk pengalaman, kejadian, dan orang-orang yang sejalan dengan getaran yang kita pancarkan. Dalam narasi panjang ini, kita akan menggali secara mendalam tentang konsep Law of Attraction, dari sejarah dan dasar filosofisnya, hingga penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana hukum ini berhubungan dengan ilmu psikologi modern, spiritualitas, dan bagaimana ia dapat membantu kita mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian batin. Asal-usul dan konsep dasar Law of Attraction, sejarah, dan akar filosofis konsep Law of Attraction sebenarnya bukan hal baru. Ia telah lama dibahas dalam berbagai tradisi filsafat dan spiritual, mulai dari ajaran Buddha, filsafat Yunani, hingga ajaran spiritual modern. Dalam sejarah Barat, konsep ini mulai dikenal secara luas melalui tulisan-tulisan tokoh seperti Phineas Quimby, Wallace Wattles, dan Napoleon Hill Wattles dalam bukunya The Science of Getting Rich, menyatakan bahwa seseorang dapat menciptakan kekayaan melalui pemikiran yang terfokus dan tindakan yang selaras. Napoleon Hill dalam karyanya yang terkenal, Think and Grow Rich, menyampaikan bahwa kekayaan dan kesuksesan dapat dicapai melalui kekuatan pikiran, keyakinan, dan tujuan yang jelas. Prinsip utama Law of Attraction hukum ketertarikan bekerja berdasarkan prinsip bahwa like attracts like. Hal yang serupa menarik hal yang serupa. Pikiran positif akan menarik pengalaman positif, begitu pula sebaliknya. Pikiran kita adalah penyebab utama dari segala sesuatu yang kita alami. Jika kita terus-menerus memikirkan masalah dan kekurangan, maka kita akan menarik lebih banyak masalah dan kekurangan ke dalam hidup. Sebaliknya, jika kita fokus pada rasa syukur, kelimpahan, dan impian, maka kita akan menarik lebih banyak kebaikan. Energi, getaran, dan frekuensi setiap pikiran dan emosi memiliki frekuensi tertentu. Ketika kita terus-menerus memikirkan sesuatu, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta. Jika kita selaras dengan apa yang kita inginkan secara emosional dan mental, maka kita menciptakan ruang bagi hal itu untuk masuk ke dalam hidup kita. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, dan energi tersebut bergetar pada frekuensi tertentu. Ketika frekuensi kita sesuai dengan frekuensi dari keinginan kita, maka hukum ketertarikan mulai bekerja. Sains dan psikologi di balik Law of Attraction, kaitan dengan ilmu psikologi dalam psikologi. Konsep serupa ditemukan dalam teori kognitif, terutama dalam self-fulfilling prophecy. Ketika seseorang meyakini sesuatu tentang dirinya atau masa depannya, ia cenderung berperilaku dengan cara yang mendukung keyakinan tersebut, sehingga hasil yang terjadi cenderung sesuai dengan keyakinan awal. Ini sejalan dengan prinsip Law of Attraction, di mana pikiran dan keyakinan membentuk realita. Reticular Activating System (RAS) adalah bagian dari otak yang membantu menyaring informasi. Ketika kita menetapkan tujuan atau memiliki fokus tertentu, RAS akan mulai memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan fokus tersebut. Misalnya, ketika kita ingin membeli mobil merah, tiba-tiba kita merasa sering melihat mobil merah di jalan. Ini adalah konten bagaimana pikiran kita mengaruhi persepsi kita terhadap dunia. Neuroplastisitas dan visualisasi otak manusia memiliki kemampuan untuk berubah, berkembang, dan membentuk koneksi baru. Proses ini disebut neuroplastisitas. Ketika kita secara konsisten memvisualisasikan tujuan dan keinginan kita memperkuat jalur saraf di otak yang mendukung perilaku dan keyakinan positif. Visualisasi adalah salah satu teknik paling kuat dalam Law of Attraction, karena membantu pikiran dan tubuh kita bersiap untuk menerima dan menciptakan realita baru. Teknik-teknik praktis dalam Law of Attraction. Visualisasi kreatif. Visualisasi adalah proses membayangkan secara jelas dan rinci tentang apa yang kita inginkan, seolah-olah itu sudah terjadi. Teknik ini melibatkan semua indera melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan bahkan mencicipi hasil yang diinginkan. Semakin kuat dan konsisten visualisasi kita, semakin besar kemungkinan pikiran bawah sadar kita akan membimbing kita menuju manifestasi.
Afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang secara terus-menerus untuk memperkuat keyakinan dan membentuk pola pikir baru. Contohnya, saya layak untuk sukses, saya menarik kelimpahan dalam hidup saya, atau saya sehat, bahagia, dan penuh semangat. Mengucapkan afirmasi setiap hari dapat mengubah cara kita berpikir dan merasa. Rasa syukur. Syukur adalah kunci penting dalam Law of Attraction. Ketika kita merasa bersyukur, kita memancarkan frekuensi positif yang sangat kuat. Dengan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita membuka diri untuk menerima lebih banyak. Membuat jurnal syukur setiap hari dapat menjadi kebiasaan. Sederhana namun sangat ampuh untuk meningkatkan getaran positif kita. Vision Board. Vision Board adalah alat visual berupa papan yang dipenuhi gambar, kata-kata, dan simbol yang mewakili impian dan tujuan kita. Dengan melihat vision board setiap hari, kita memperkuat intensi dan fokus terhadap apa yang kita inginkan. Ini mempercepat proses manifestasi, karena pikiran bawah sadar kita terus diingatkan untuk bergerak ke arah yang kita tuju. Emosi dan keyakinan dalam manifestasi. Emosi sebagai kompas energi. Emosi adalah indikator terbaik dari frekuensi yang kita pancarkan. Ketika kita merasa bahagia, damai, dan penuh cinta, kita sedang memancarkan frekuensi tinggi yang selaras dengan keinginan kita. Sebaliknya, ketika kita merasa takut, cemas, atau marah, kita menurunkan frekuensi dan menarik hal-hal yang tidak diinginkan. Mengatasi keyakinan yang membatasi. Banyak dari kita memiliki keyakinan bawah sadar yang membatasi seperti saya tidak cukup baik, saya tidak layak sukses, atau uang sulit didapat. Keyakinan ini menjadi penghalang utama dalam manifestasi. Kita perlu mengenali, menghadapi, dan menggantikan keyakinan tersebut dengan yang lebih memberdayakan. Inner work dan self-love. Mencintai diri sendiri adalah dasar dari segala manifestasi yang sukses. Ketika kita menghargai diri sendiri, kita tidak hanya menarik hal-hal yang baik tetapi juga mampu mempertahankannya. Inner work melibatkan refleksi diri, meditasi, penyembuhan trauma, dan perawatan diri secara emosional dan spiritual. Kisah nyata dan studi kasus tentang Law of Attraction. Kisah sukses tokoh dunia. Banyak tokoh terkenal yang mengakui peran Law of Attraction dalam hidup mereka. Oprah Winfrey, Jim Carrey, dan Will Smith adalah contoh orang-orang yang menggunakan visualisasi, afirmasi, dan keyakinan kuat untuk mencapai kesuksesan mereka. Oprah sering membicarakan tentang kekuatan niat dan rasa syukur. Sementara Jim Carrey menulis cek untuk dirinya sendiri senilai $10 juta jauh sebelum ia sukses sebagai aktor. Cerita inspiratif dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tokoh terkenal, banyak orang biasa juga merasakan manfaat Law of Attraction. Mulai dari ibu rumah tangga yang berhasil membangun bisnis dari rumah, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa impian, hingga pengusaha kecil yang memperluas usahanya setelah mengubah pola pikir dan energinya. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa siapapun dapat menggunakan hukum ini dalam kehidupan mereka. Penelitian ilmiah yang mendukung. Beberapa studi ilmiah telah menunjukkan hubungan antara pikiran positif, visualisasi, dan pencapaian tujuan. Meskipun Law of Attraction masih dianggap sebagai pendekatan non-konvensional dalam dunia sains, konsep-konsep seperti mindset, neuroplastisitas, dan kekuatan sugesti membuktikan bahwa pikiran memang memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil hidup seseorang. Jika kamu ingin menerapkan Law of Attraction dalam kehidupan, kamu bisa melakukan satu hal ini dalam 30 hari ke depan. Satu hal praktikal yang bisa dilakukan setiap hari untuk mewujudkan keinginan melalui Law of Attraction adalah menulis jurnal manifestasi harian Manifestation Journal. Caranya, setiap pagi atau malam hari, tulis 35 hal yang kamu inginkan, seolah-olah itu sudah terjadi. Gunakan kalimat positif dalam bentuk present tense atau past tense, misalnya, saya sangat bersyukur karena hari ini saya mendapatkan klien baru. Saya sudah punya penghasilan 10 juta rupiah per bulan dari bisnis saya. Saya merasa damai dan bahagia menjalani hidup yang saya inginkan. Sertakan emosi. Rasakan dengan sungguh-sungguh seolah-olah keinginan itu sudah menjadi nyata. Emosi adalah bahan bakar getaran. Tutup dengan rasa syukur. Tulis hal-hal yang kamu syukuri hari ini, sekecil apapun. Contoh, saya bersyukur atas tubuh yang sehat.
Saya bersyukur bisa makan makanan enak hari ini. Konsisten setiap hari. Jadikan ini rutinitas harian. Bisa dilakukan setelah salat subuh atau sebelum tidur. Kegiatan ini membantu kamu melatih otak fokus pada hal-hal yang kamu inginkan, bukan yang tidak kamu mau. Mengubah vibrasi menjadi lebih positif dan selaras dengan tujuan. Memperkuat keyakinan. Bawah sadar bahwa keinginanmu sudah mungkin untuk terjadi. Mari bertumbuh bersama. Klik subscribe dan mulai perjalanan pengembangan dirimu hari ini.